Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Perdana dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang energi panas bumi atau geothermal guna memenuhi tugas energi baru terbarukan. Ya, langsung saja materi. Apa itu geothermal? Geothermal adalah salah satu sumber energi alami bumi yang terdapat di dalam perut bumi. Berasal dari interaksi panas, batuan, dan air mengalir di sekitarnya. Panas yang terkandung di aliran tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan. Energi geo yaitu bumi dan thermal adalah panas, berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas, estimasinya saat ini adalah 500 derajat Celcius. Jadi tidak mengherankan jika 3 meter teratas tetap konstan mendekati 10 derajat hingga 16 derajat Celcius setiap tahunnya. Berkat berbagai macam proses geologi, pada beberapa tempat temperatur yang lebih tinggi dapat ditemukan. Dan ini adalah skema terjadinya sumber air panas dan sumber uap panas. Kegiatan-kegiatan gunung berapi di permukaan bumi dipandang sebagai bukti untuk teori ini. Contoh seperti magma yang menyebabkan letusan vulkanik juga menghasilkan sumber uap air panas pada permukaan bumi. Selain itu juga panas bumi yang terjebak dalam permukaan bumi akan mendesak atau bergerak ke permukaan karena pergerakan bumi, sehingga air yang menyerap ke dalam bumi melalui celah-celah bumi akan membentuk cekungan air yang terkontaminasi panas, yang kemudian naik ke permukaan dan dikeluarkan sebagai geyser, fumarole, dan mata air panas. Lalu untuk sebab lain terjadinya energi panas bumi yaitu bumi mengandung banyak bahan radioaktif seperti uranium, thorium. Sebagaimana halnya dalam inti sebuah reaktor atom, kegiatan bahan radioaktif ini membangkitkan jumlah panas yang tinggi yang berusaha untuk keluar dan mencapai permukaan bumi, sehingga energi bumi ini sering tanpa keluar ke permukaan berupa mata air panas, semburan air panas, uap panas, dan sumber air belerang. Jadi secara singkat, energi panas bumi adalah suatu energi alami di dalam bumi, hasil interaksi antara batuan panas, air yang mengalir di sekitarnya. Geothermal sebagai pengganti energi terbarukan. Geothermal termasuk sumber energi yang terbarukan atau renewable, sebab panas tersebut berasal dari batuan panas di perut bumi yang akan selalu ada selama bumi ada. Energi geothermal juga ramah lingkungan sebab nihil polutan atau hampir tidak menimbulkan polusi. Untuk potensinya di Indonesia dalam pemanfaatan energi geothermal, yaitu sumber daya panas bumi paling aktif ditemukan sepanjang batas lempeng utama, di mana gempa bumi dan gunung berapi terkonsentrasi, yaitu daerah yang disebut Ring of Fire yang mengelilingi Samudra Pasifik. Indonesia termasuk dalam jalur Ring of Fire
Daerah yang dilalui oleh jalur tersebut yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Utara. Dan dari hasil survei geologi, Indonesia merupakan negara dengan potensi paling besar di dunia, yakni mencapai 27.000 megawatt atau setara 40% cadangan dunia. Dari potensi sebesar itu, baru 1.194 megawatt yang bisa dimanfaatkan. Jadi Indonesia berpotensi besar dalam pemanfaatan energi geotermal. Contoh dari pemanfaatan energi geotermal adalah seperti sebagai tempat rekreasi pada pemandian air panas, menghangatkan bangunan melalui sistem pemanas listrik. Air panas di dekat permukaan bumi disalurkan langsung dalam bangunan dan industri untuk mendapatkan panasnya. Dan yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTP, membutuhkan air atau uap pada suhu yang sangat tinggi, yaitu kisaran 300 derajat Fahrenheit hingga 700 derajat Fahrenheit. Proses pemanfaatan energi geotermal itu ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama eksplorasi, yang kedua pengembangan, yang ketiga adalah komersial. Untuk tahapan eksplorasi ada 4, yaitu pendahuluan, lalu geologi, geokimia, dan geofisika. Tahapan itu meliputi pemetaan geologi, kunjungan lapangan, dan analisa batuan di permukaan lokasi. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti instalasi perpipaan, pompa, pengeboran ke dalam sumber panas, dan instalasi penampungan uap air yang keluar. Untuk yang terakhir, proses pemanfaatannya itu secara komersial. Setelah proses eksplorasi dan pengembangan selesai dilakukan, maka tahap komersialisasi. Durasi waktu pemanfaatannya mencapai 30 tahun. Pengelola energi geotermal dikelola PT Geothermal Energi. Nah, yang ini adalah gambar yang menjelaskan wilayah kerja panas bumi di peta Indonesia. Saya mendapatkan gambar ini dari Kementerian ESDM. Ini dilihat hampir semua pulau di Indonesia sangat berpotensi, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau kecil lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah skema konversi energi geotermal menjadi listrik. Untuk alurnya, yang pertama adalah kita membuat tangki berisikan air, lalu menyalurkannya ke dalam sumber panas bumi dengan cara injeksi berupa injektor. Lalu untuk air yang sudah panas atau mendidih akan menjadi uap.
lalu akan berubah menjadi melewati separator dan memisahkan air dan uap. Setelah itu sudah menjadi uap kering, masuk ke dalam turbin. Untuk selanjutnya dapat mengoperasionalkan generator. Dari generator diperolehlah sumber listrik. Jadi kurang lebih seperti itu fasenya yang berputar-putar dan diulangi terus-menerus. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah merupakan energi terbarukan, tidak akan habis selama bumi masih ada. Bila pembangkit listrik memanfaatkan tenaga panas bumi dilakukan dengan cara yang benar, tidak ada produk samping yang berbahaya bagi lingkungan. Pemerhati lingkungan pasti akan sangat menyukainya. Pada proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi geotermal tidak menyebabkan efek rumah kaca. Setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga geotermal, hanya ada sedikit pemeliharaan. Dalam hal konsumsi energi, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit energi mandiri. Kekurangan dari pembangkit listrik tenaga bumi adalah tidak bisa membangun pembangkit listrik tenaga bumi di sembarang lahan kosong. Daerah tempat energi pembangkit tenaga geotermal yang akan dibangun harus mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk pengeboran. Jenis bebatuannya harus mudah dibor. Hal ini penting untuk menjaga area sekitar karena jika lubang bor dengan tidak benar maka mineral dan gas berpotensi membahayakan bisa menyembur dari bawah tanah. Pencemaran dapat terjadi karena pengeboran yang tidak tepat di stasiun panas bumi, dan juga memungkinkan pula pada suatu area panas bumi tertentu terjadi kekeringan. Ya, kurang lebih poin-poin yang bisa saya sampaikan itu tadi untuk materi kali ini. Dan saya cukupkan sekian pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Untuk sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.